Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sepertinya semuanya sudah hadir ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai perhitungan dengan reaksi pembatas. Sebelum kita masuk pembelajaran, terdapat dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam materi ini. Yang pertama, yaitu menentukan reaksi pembatas dalam suatu reaksi. Jadi dalam materi ini kita akan melakukan perhitungan dengan reaksi pembatas, yang mana kita nantinya akan dituntut untuk mengetahui reaksi pembatasnya itu yang mana. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengetahui langkah-langkah dalam perhitungan menggunakan reaksi pembatas. Nah, jadi tujuan yang kedua yaitu mengetahui langkah-langkah dalam perhitungan menggunakan reaksi pembatas. Nah, dalam perhitungan dengan menggunakan reaksi pembatas tentunya terdapat beberapa langkah untuk dapat menyelesaikan perhitungan tersebut. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu A. Pengertian dari reaksi pembatas. Sebaiknya kita kan tahu apa itu pengertian dari reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang pertama habis dalam bereaksi dalam suatu reaksi. Jadi nanti dalam reaksi itu akan ada sebuah reaksi yang akan habis duluan dibanding reaksi-reaksi lain dalam reaksi. Nah, kemudian ciri-ciri dalam perhitungan dengan reaksi pembatas itu apa? Materi kedua ya, yang D. Ciri-cirinya yaitu akan ada 2 mol yang diketahui dalam soal. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, langsung kita menuju langkah-langkahnya. Yang C, langkah-langkah dalam perhitungan ya. Nah, langkah-langkah dalam perhitungan dengan menggunakan reaksi pembatas ini ada 4. Yang pertama yaitu menghitung mol yang diketahui. Nah, nantinya dalam
dalam soal kan terdapat 2 mol yang diketahui. Nah, nanti molnya itu dihitung sebelum kita memulai perhitungan. Yang kedua yaitu menentukan reaksi pembatas. Nah, yang kedua yaitu menentukan reaksi pembatas. Setelah mol yang diketahui itu sudah dihitung, nanti kan dimasukkan ke reaksinya. Nah, kemudian nanti akan tampak mana yang sebagai reaksi pembatas. Yang ketiga yaitu mencari jumlah mol yang ditanyakan. Dan yang keempat yaitu menghitung besaran yang kita sedikit balik dulu ya ke materi yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya kan perhitungan tanpa reaksi pembatas. Nah, perhitungan tanpa reaksi pembatas ini ciri-cirinya yaitu hanya ada satu mol yang diketahui. Jadi nanti akan sangat berbeda dengan perhitungan dengan menggunakan reaksi pembatas. Dan langkah-langkah yang dalam perhitungan tanpa reaksi pembatas itu langsung, jadi gimana ya, hanya ada satu mol jadi langsung direaksikan gitu loh dari reaksinya itu ya. Bisa dipahami semuanya? Nah, untuk lebih pahamnya kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Ini ibu hapus dulu. Contoh soalnya, sebanyak 8,1 gram aluminium dengan AR27 direaksikan dengan 300 ml HCl 1 molar menurut reaksi 2ALS ditambah 6 HCl aquus menjadi 2AlCl3 aquus ditambah 3H2 gas. Yang tentukan yang A, reaksi pembatasnya itu yang mana, yang B,
volume H2 pada keadaan standar. Nah, langkah-langkahnya yang pertama apa? Yang pertama yaitu menghitung mol yang diketahui. Nah, kita akan tahu berapa ini mol yang diketahui. Nah, yang diketahui itu kan 8,1 gram aluminium dengan AR27. Berarti kita akan mendapatkan mol dari aluminium. Dan yang kedua direaksikan dengan 300 ml HCl 1 molar. Nah, berarti kita akan dapat mol dari aluminium dan HCl. Nah, apabila yang diketahui itu adalah massa dan AR-nya, maka cara mencari molnya adalah mol sama dengan, atau mol itu lambangnya N ya, N sama dengan massa per AR. Nah, kenapa AR? Kenapa enggak MR? Karena ini itu hanya aluminium, jadi dia itu hanya 1. Nah, masanya berapa? 8,1 gram dibagi 27. Sama dengan 0,3 mol. Kemudian yang kedua yaitu 300 ml HCl dengan 1 molar. Dengan muatannya 1 molar. N dari HCl sama dengan, nah yang diketahui itu kan mililiternya, volumenya dengan molaritasnya. Nah, cara mencari molnya itu bagaimana? N sama dengan M besar dikali V. Nah, V ini, volumenya ini kan 300 ml. 300 ml ini kita ubah dulu menjadi liter. Jadi menjadi 0,3 L. Berarti 1 molar 1 dikali 0,3 sama dengan 0,3 mol. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan reaksi pembatas. Ini hapus dulu ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita mencari reaksi pembatasnya. Nah, karena ini kan sudah ada reaksinya dan kebetulan ini sudah ada koefisiennya, berarti ini sudah setara. Ini AL-nya 2, sebelah kiri kanan 2, H-nya 6. Nah, kan sudah setara ya. Ibu tulis ulang. 2 AL. Kemudian kita masukkan mol-mol yang sudah kita cari tadi ya. 0,3. Nah, kemudian kita mencari reaksi pembatasnya. Mencari reaksi pembatas itu bisa dilakukan dengan perbandingan antara mol dengan koefisiennya. Nah, kemudian kita tulis dulu MRS. Jadi di sini kita menggunakan MRS. Mula-mula reaksi sisa. Nah, kan 0,3, ini 0,3, ini ada 2 AL. Nah, koefisiennya 2. Berarti kalau 1 AL itu berapa? 0,3 dibagi 2. Jadi 0,15. Nah, terus 0,3 dibagi 6. Jadinya berapa? 0,05. Nah, jadi walaupun 0,3 sama-sama 0,3, dia itu bisa bernilai beda gitu ya. Nah, yang kita ambil yang mana? Kita ambil yang paling kecil 0,15 dengan 0,05. Yang paling kecil itu yang mana? Yang 0,5. Nah, berarti yang kita ambil, yang kita pakai ini 0,05. 0,05 kita tetap di sini tetap tulis 0,3 ya. 0,3 dibagi 6, 0,05 dibagi 2, dikali 2, maaf,
0,05 dikali 2 jadi 0,1. Nah, karena ini mula-mula berarti di sini belum ada ya, karena kan belum bercampur. Nah, ini 0,1. 0,3 dibagi 6 jadi 0,05. 0,05 dikali 2 0,1. Nah, ini berapa 3? Berarti 0,15. Dan nah, jadi konsepnya kalau seperti ini, yang sebelah kiri itu semakin berkurang dan sebelah kanan itu semakin bertambah. Jadi 0,3 dikurangi 0,1 jadi 0,2. Ini habis. Ini tidak ada, ini 0,1, tulis 0,1, ini 0,15. Nah, kita sudah dapat lihat ya, mana reaksi yang habis duluan di sini. Nah, berarti untuk soal yang A, reaksi pembatasnya itu yang mana? Yang HCl ya, ini karena ini kan habis duluan. Nah, HCl. Nah, kemudian untuk soal yang B yaitu volume H2 pada keadaan standar. Kita akan mencari volume dari H2. H2 itu yang mana? H2 itu yang ini. Nah, kalau untuk mencari volume H2 dalam keadaan standar itu rumusnya bagaimana? V sama dengan N dikali 22,4. 22,4 ini sudah ketetapan ya. Jadi langsung aja kita masukkan. N itu molnya, berarti ini 0,15 dikali 22,4 sama dengan 3,36 liter. Sampai sini bagaimana, paham ya? Ibu harap semuanya bisa paham ya. Kemudian kita lanjut ke latihan soal untuk kalian bisa lebih paham lagi dengan materi ini. Jadi soal yang pertama yaitu
silikon karbida dengan Mr40 dapat dibuat pada suhu tinggi menurut reaksi SiO2 gas ditambah 3C gas menjadi SiC gas ditambah 2CO gas. Jika digunakan 2,4 gram SiO2 dengan Mr60 dan 2,4 gram C dengan Ar12, maka massa silikon karbida yang terbentuk adalah ini. Nah, langkah yang pertama yaitu kita menentukan mol yang telah diketahui. Nah, di sini yang diketahui apa aja? Yaitu ini 2,4 gram SiO2 dengan Mr60 dan 2,4 gram C dengan Ar12. Maka cara mencari molnya yaitu yang pertama N dari SiO2, yaitu karena yang diketahui adalah massa dan Mr, maka rumus mencari N-nya adalah massa per Mr. Nah, ini kan Mr ya, tidak Ar seperti tadi dalam contoh. Karena Si-nya itu bersama dengan O, jadi dia membentuk senyawa SiO2. Masanya kan 2,4 dibagi 60 sama dengan menjadi 0,04 mol. Kemudian yang kedua yaitu N dari C. N dari C massa per Ar sama dengan massanya 2,4 dibagi 12 sama dengan 0,4. Kemudian ini kan sudah dihitung ya, ketemunya 0,04 mol dan 0,2 mol. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari reaksi pembatasnya. Untuk reaksinya ditulis lagi, yaitu SiO2 gas direaksikan dengan SiC gas menjadi SiC gas ditambah. Nah, kita lihat di sini sudah setara atau belum? Si sebelah kiri berapa? 1, ininya 1, O-nya 2, 2, C-nya 3, 1, 2, 3. Nah, berarti ini sudah setara ya. Nah, setelah kita tulis ulang seperti ini, kita masukkan mol-mol yang sudah kita hitung tadi. Jangan lupa ya menggunakan MRS. Nah, 0,04 dengan 0,2 kecil yang mana? Ya, kecil 0,04. Dan kebetulan ini kan koefisiennya 1. Jadi 0,04 ini bisa langsung kita gunakan. Ini tidak ada. Di sini 0,04. 0,04 dikali 3 jadi 0,12. Ini koefisiennya 1 jadi 0,04, 0,08. Nah, ini habis 0,2 dikurangi 0,12 jadi 0,08. Ini tinggal diturun-turunkan. Kemudian yang dicari apa? Massa silikon karbida yang terbentuk. Nah, silikon karbidanya yang mana? Yang ini. Karena molnya sudah diketahui dan nah, di sini sudah diketahui Mr dari silikon karbidanya. Jadi mencari massanya yaitu dengan rumus N sama dengan massa per Mr. Nah, kita mencari massanya, jadi massa sama dengan N dikali Mr.
N-nya berapa? Kita masukkan 0,04 dikali mm-nya 40. Jadi sama dengan 1,6 gram. Nah, sampai sini paham ya? Kemudian Ibu masih punya satu soal latihan lagi. Kemudian soal yang kedua yaitu logam aluminium sebanyak 0,2 mol dilarutkan dalam 600 ml larutan asam sulfat 0,5 molar dengan persamaan reaksi 2ALS ditambah 3H2SO4 aqueous menjadi Al2SO4 3 kali aqueous ditambah 3H2 gas. Pertanyaannya, volume gas H2 dalam satuan liter yang terbentuk adalah. Nah, langkah yang pertama kita akan mencari mol yang telah diketahui. Nah, kita akan mendapatkan mol dari logam aluminium dan dari larutan asam sulfat 0,5 m. Nah, ini kan sudah diketahui molnya ya, M dari Al-nya. Jadi kita tulis saja 0,2 mol. Terus mol dari larutan asam sulfat N2SO4. Nah, yang diketahui adalah volume dan molaritasnya. Jadi cara mencari N yaitu M besar dikali V sama dengan 0,5 dikali 600 ml nya itu kita ubah dulu. Jangan lupa ya, diubah dulu ke satuan liter. Jadi 0,6. Nah, menjadi sama dengan 0,3 mol. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita harus mencari reaksi pembatasnya. Nah, ini habis dulu.
kita masukkan mol yang telah diketahui. 0,2 dan 0,3. Nah, karena ini kan berbeda ya, kita menggunakan perbandingan antara mol dengan koefisien. Nah, bagaimana caranya? Nah, 0,2 dibagi 2 jadi 0,1. 0,3 dibagi 3 jadi 0,1. Wah, ternyata sama ya. Karena sama, kita tetap tulis dua-duanya. Jadi 0,2, 0,3. Berarti ini kan koefisiennya 1, jadi 0,1. Dan ini koefisiennya 3, jadi 0,3. Kemudian kita kurangkan. Ini habis. Tetap ini 0,1, 0,3. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat ternyata di sini reaksi pembatasnya itu ada dua, yaitu Al dan H2SO4. Kemudian yang ditanyakan apa? Volume gas H2 dalam liter yang terbentuk. Volume gas H2. H2 itu yang mana? Yang ini. Berarti cara mencarinya yaitu V sama dengan N dikali 22,4 sama dengan N-nya berapa? Ini kita masukkan 0,3 dikali 22,4. Jadi sama dengan 6,72 liter. Nah, sampai sini Ibu kira semuanya sudah paham ya? Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Dan sebelum Ibu akhiri, Ibu akan sedikit mereview tentang materi kita hari ini, yaitu perhitungan dengan reaksi pembatas. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu menentukan reaksi pembatas dalam suatu reaksi. Jadi apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas itu reaksi yang habis duluan sebelum reaksi habis bereaksi. Reaksi lain habis bereaksi. Dan yang kedua yaitu mengetahui langkah-langkah dalam perhitungan dengan menggunakan reaksi pembatas. Jadi langkah-langkah dalam perhitungan menggunakan reaksi pembatas itu ada 4. Yang pertama itu tadi apa? Yang pertama itu menentukan jumlah mol yang diketahui. Yang kedua, menentukan reaksi pembatasnya. Menentukan reaksi pembatasnya ini ada caranya, yaitu bisa menggunakan perbandingan antara koefisien dengan molnya. Jadi nanti dicari yang paling kecil. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga yaitu menghitung jumlah mol yang ditanyakan. Dan yang keempat, menghitung jumlah besaran yang ditanyakan. Alhamdulillah materi pada hari ini selesai. Tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.